Selamat siang dari Sydney. Jadi hari ini aku pingin berbagi informasi buat teman-teman yang lagi stres karena dokumen berbeda atau paspor dengan KTP berbeda tahun lahirnya atau berbeda tahun lahir di ijazah dengan paspor atau di KK tahun lahirnya beda, tanggal lahirnya beda atau nama di paspor dengan nama di KTP, nama di ijazah berbeda gitu. Jadi kalian pasti stres, aduh bagaimana cara perbaikinya, ikutin paspor atau ikutin KTP, terus mana yang harus diselamatkan, buang yang mana gitu. Jadi kebetulan saya tuh punya masalah seperti apa yang kalian punya. Oke, jadi saya punya paspor itu dari awal saya punya paspor itu tahun lahirnya berbeda dengan KTP, akte lahir dan ijazah. Jadi di sini kalian lihat di paspor saya yang pertama, ini yang ketiga atau keempat lah. Jadi paspor saya yang pertama, kedua, ketiga itu paspor saya lahir di 1980. Oke, di tahun 1980. Tapi di KTP saya, di kartu keluarga, di ijazah itu lahir tahun 1988. Begitu saya mau berubah, saya ingin menyelamatkan ijazah saya ingin menyelamatkan KTP dan akta lahir dan kartu keluarga, bertabrakanlah dengan paspor. Karena saya ingin merubah paspor saya ke 1988. Di sistem imigrasi itu tidak bisa dirubah. Jadi, saya terus bergerak mencari tahu bagaimana cara merubah dokumen tersebut. Nah, ternyata cukup ribet. Tapi kalau misalnya kamu fokus mengurusnya, ikutin step by stepnya, itu akan gampang. Dan aku sudah bantu sekitar 3 atau 4 orang teman gua yang mengalami masalah yang sama. Satu teman gua salah karena nama. Jadi di kartu keluarga itu ada nama fam, sedangkan di paspor tidak menggunakan nama fam. Ijazah, dan dia butuh ijazahnya itu karena dia mau melanjutkan sekolah. Dan aku udah bantu dan sudah kelar. Satu teman gua itu tanggal lahir sama tahun lahir. Kalau saya kan cuma tahun lahir, kalau dianya tanggal lahir dan tahun lahir. Bulannya sama. Oke. Nah, cara merubahnya ini step by step yang aku lakukan dan aku juga sampaikan ke teman gua agar mereka bisa merubah paspor mereka, dan ini adalah paspor gua 1, 2, 3 dan 4. Oke, dan ini yang aku pakai dua ini yang aku pakai tahun lahir yang sama dan dua ini pakai tahun lahir yang sama. Oke. Nah, step yang pertama buat teman-teman yang merubah, jadi sama aja prosesnya, mau kalian ganti nama, mau kalian ganti tanggal lahir, bulan lahir, sama aja. Oke? Nah, step yang pertamanya adalah kalian harus mendatangi pengadilan negeri. Karena dengan alasan apapun, imigrasi tidak bisa mengambil keputusan merubah data kalian tanpa surat dari pengadilan negeri setempat. Jadi kalau misalnya kamu ada di Bali, berarti kamu bisa pakai pengadilan negeri dan pasar Bali. Atau kalau kamu di Jawa, kalau kamu di Jakarta, di Medan, di Pontianak, di mana aja, kamu harus datangin tempat itu dan harus sidang gitu. Nah, step by stepnya itu adalah kamu harus punya yang namanya pengacara. Tidak harus pengacara yang saya pakai atau yang teman-teman saya pakai, pengacara siapa aja. Jadi di tempat-tempat kalian kan pasti ada pengacara kan. Nah, kamu datangin tempat itu dan kamu daftar. Biasanya daftar kasus di pengadilan negeri itu biasanya untuk pendaftaran tuh bayar 100.000. Untuk pendaftaran itu tahun 2025. Saya nggak tahu 2026 paling naik dikit lah, paling 200, 300 kayak gitu. Untuk daftar kasusnya. Jadi bukan bayar prosesnya ya. Daftar kasus itu bayar sekitar 100, 200.000, 300.000. Kira-kira seperti itu. Nah, biaya ini ada beberapa biaya yang kamu harus bayar. Pertama, biaya pengacara. Yang kedua adalah biaya pengadilan negeri. Nah, pengacara ini biasa kita harus bayar dia tuh sesuai kesepakatan berapa dari pengacara yang kamu pakai, biasanya dia minta biaya berapa gitu. Ada beberapa pengacara yang mau bantu sukarela, ada beberapa pengacara yang memang harus minta bayar. Nah, kebetulan di kasus aku tuh harus bayar pengacaranya. Jadi waktu itu aku bayar setiap sidang. Jadi setiap kali sidang kalau nggak salah aku bayar sekitar 2 atau 3 juta. Itu aku bayar. Nah, proses pertamanya kita isi formulir, alasannya kenapa dirubah tahun lahir kita, kenapa salah gitu. Jadi itu semua akan ditanya oleh pengacara. Dan pengacara kita itulah yang bikin tulisan, bukan kitanya. Karena kita kan nggak ngerti gitu. Tapi semua informasi itu akan digali dari kita.
Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti sudah mau merubah dokumennya itu, pastikan kamu konsisten menjawab apa yang ditanyakan pengacara. Misalnya kamu jawab di jalur A, ya pastikan itu jawaban kamu itu aja. Dari start proses sampai nanti ke sidang, itu kamu harus menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama. Maksudnya tidak harus sama bunyinya gitu, tapi at least poinnya sama. Nah, contohnya, dulu kasus aku kenapa tahun lahir aku itu salah. Tidak sesuai dengan akte lahir, tidak sesuai dengan kartu keluarga. Kenapa kok bisa salah di paspor? Jawaban aku dulu adalah karena aku dulu berangkat ke luar negeri itu dibantu oleh agen. Dan agen hanya mengisi apa yang mereka isi. Dan waktu itu saya tidak terlalu paham karena dokumen terlalu banyak. Umur saya juga masih sangat muda waktu itu. Saya belum terlalu tahu, jadi karena banyak sekali antrian, tanda tangan. Jadi mostly waktu itu aku hanya cek namaku udah sesuai atau belum. Setelah namaku sesuai, aku tanda tangan. Aku tidak tahu kalau harus ada tanggal lahir, segala macam mereka rubah. Nah, habis itu setelah aku tanda tangan, baru proses setelah berapa bulan kemudian paspor keluar. Dan saya lihat kenapa tahun lahir saya begini. Agen bilang, oh nggak masalah, mungkin salah tulis. Jadi, saya ngikutin saja. Selama di luar negeri, saya perpanjang. Petugas imigrasi mengatakan bahwa saya harus ikutin data yang sudah ada di paspor lama. Jadi saya ikutin terus paspor itu udah diperpanjang. Sampai sekarang saya menikah, barulah saya kembali ke data saya yang asli. Dan setelah saya proses, ternyata dari imigrasi mengatakan saya harus sesuaikan data dari akta lahir ke paspor. Jadi itulah kenapa saya ini ke pengadilan untuk merubah data saya. Itu adalah jawaban saya. Dan setiap kali ditanya dari pengacara, sidang, itu jawaban saya selalu sama. Saat ditanya, agennya di mana? Nah, kebetulan agen saya dulu itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya menjawab, agen saya sekarang sudah tidak ada. Bisnis mereka sudah bangkrut dan sudah ditutup. Jadi sekarang mereka tidak memiliki bisnis dan saya tidak tahu mereka ada di mana sekarang. Terus ditanya, alamat dulu agen masih ingat gak? Kebetulan saya masih ingat jalannya sama alamatnya. Saya bilang ada di Jakarta Barat, Jalan Kalideres. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Jadi saya menyatakan itu dan saya nggak tahu apakah itu alamat asli atau tidak. Karena waktu itu saya hanya taruh di PT dan saya tidak mengerti apakah itu alamat asli atau tidak. Karena kami jarang sekali keluar, begitu keluar kami langsung keluar negeri. Jadi kami tidak pernah bermain di luar, kami hanya bermain di dalam lapangan. Dan kami tidak tahu alamat aslinya itu seperti apa. Gitu. Itu jawaban aku. Jadi mulai dari pertanyaan A sampai pertanyaan Z, pertanyaan saya sama terus. Oke. Mungkin teman-teman bingung berapa kali sidang gitu. Nah, sidang waktu itu saya ada 3 kali sidang. Sidang yang pertama untuk menanyakan kenapa, alasannya apa, ganti nama dan segala macam. Sidang yang kedua adalah memastikan bahwa benar saya ada gitu. Terus yang ketiga adalah final, di mana saya mendapatkan surat dari pengadilan. Artinya adalah surat final, surat dari pengadilan bahwa memang saya sudah mengajukan dan disetujui oleh pengadilan negeri bahwa nama saya, tanggal lahir saya sesuai dengan akte lahir yang benar, bukan yang di paspor. Oke, itulah finalnya. Dan itu surat yang saya bawa ke imigrasi untuk bikin paspor baru. Ketika sampai di imigrasi, saya tidak perlu menjelaskan segala macam yang ada di pengadilan karena itu surat sudah menjelaskan. Jadi begitu saya bikin paspor, saya tinggal kasih semua surat-surat itu dan imigrasi tinggal tanya, ini surat apa? Saya bilang ini surat dari pengadilan negeri karena saya mengganti tahun lahir. Itu saja. Oke, nah teman-teman mungkin tanya biaya, berapa biaya dari awal sampai akhir? Nah, kebetulan waktu itu saya tuh tidak mengerti apa-apa di Bali. Saya tidak punya keluarga, tidak punya saudara, tidak punya teman, saya tidak bisa menyetir atau bawa motor segala macam. Jadi semua saya menggunakan transportasi pengacara atau mobil pengacara. Nah, jadi setiap pengacara memanggil saya atau misalnya segala macamnya itu saya harus bayar, mulai dari makan minumnya mereka. Karena waktu itu pengacara bukan cuma satu, biasanya pengacara tuh biasa ada 3 atau 4 dalam satu pengacara. Mereka harus bekerja sama untuk memegang kasusnya kita. Kalau cuma satu doang itu biasanya
Nggak bisa, pengacara tuh selalu mereka ada grupnya gitu untuk berdiskusi apakah ini yang mereka tulis sudah benar atau belum, susunan katanya atau belum, itu semua harus benar, harus detail, karena kalau enggak hakim tidak akan menyetujui. Oke, nah jadi dari dana yang dari awal itu saya menghabiskan let's say sekitar 15 juta gitu, karena saya nggak ngerti apa-apa di sana gitu. Jadi saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak punya kendaraan, saya nggak tahu jalan semua. Jadi saya hanya modal uang saja. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu jalan, datangin pengacaranya, semuanya, kalian datang, berarti itu biasanya dananya pasti di bawah itu. Tapi karena saya nggak ngerti apa-apa, jadi saya keluarkan uang cukup banyak karena saya harus kasih makan mereka, harus segala macamnya. Oke? Nah, prosesnya, kira-kira prosesnya berapa lama? Prosesnya waktu itu saya sekitar 5 bulan. Kembali lagi, eh, saya kan orang NTT, saya ngurusnya di Bali. Nah, waktu itu saya disuruh oleh hakim untuk harus turunkan Dipnakes atau apa sih, petugas kepala catatan sipil Sumba Barat. Karena saya berasal dari Sumba, dari NTT, untuk ke bank menghadiri sidang di Bali. Tapi saya bilang saya tidak bisa mendatangkan petugas catatan sipil dari Sumba Barat turun ke Bali, karena saya pikir pertama biaya segala macamnya itu terlalu ribet. Jadi saya bilang, tapi saya berani mendatangkan saksi yang tahu saya lahir di tanggal itu. Jadi artinya saya mendatangkan saksi tante saya, om saya gitu, bukan orang tua saya. Karena kalau orang tua saya kan mereka akan, ya pasti mereka tuh berpikir bahwa orang tua sama anak tuh pasti kolekong gitu loh. Jadi mereka tuh tidak terlalu, tapi mereka akan bilang datangin saksi. Kalau orang tua kita kan bukan saksi, itu orang tua. Jadi saya mendatangkan om saya, tante saya. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sidang tersebut. Nah, saat mereka menjawab itu, pertanyaan adalah sama seperti apa yang saya jawab. Bahwa waktu itu saya emang lahir di tahun 1988 dan waktu itu saya berangkat ke luar negeri dibantu oleh agen. Nah, agen tersebut mereka hanya menyuruh anak saya tanda tangan surat itu, dan dia hanya cek namanya, dia tidak cek tanggal lahir dan segala macamnya. Sehingga terjadilah tahun itu dinaikkan oleh agen, entah itu sengaja atau tidak sengaja tidak dimengerti, tapi yang jelas begitu paspor keluar muncullah tahun lahir itu. Dan sekarang anak saya mau berkeluarga, mau menyelamatkan ijazah, kartu keluarga dan segala macamnya serta BPJS-nya untuk merubah nama yang benar dan tahun lahir yang benar. Jawabannya seperti itu. Jadi apa jawaban saya yang saya sampaikan ke pengacara, apa jawaban dari tante saya, dari om saya yang disampaikan ke pengacara, ke hakim, itu sama. Jadinya kalian kalau misalnya proses nanti bikin jawaban yang sama persis, jangan karang-karang, kasih tahu aja langsung. Jadinya begitu kalian kasih tahu langsung, itu akan sama poinnya dari awal sampai Z. Oke? Jadi teman-teman, kalau ngurusin ganti nama, ganti paspor, itu adalah cara atau tahap-tahap untuk kamu ganti paspor. Nah, mungkin kalian berpikir kita harus pakai pengacara yang seperti apa? Apakah harus pengacara yang jago atau yang baru belajar? Sebenarnya pengacara yang jago atau baru belajar sebenarnya itu nggak ada poinnya. Karena yang namanya pengacara biasanya mereka udah tahu klaus-klaus atau poin-poin untuk mengganti data, dan semua itu sudah ada online. Jadi mereka udah tahu apa yang harus dikerjakan, harus dilakukan. Kitanya yang memberikan jawaban-jawaban itu yang konsisten. Karena semua yang mereka ngurusin pengacara itu tergantung dari apa yang kita sampaikan. Nah, kita sampaikan lurus, pengacara akan juga bikin surat-suratnya juga lurus, dan itu gampang dimengerti oleh hakim. Oke? Nah, apakah orang tua kita harus datang ke sidang atau di pengadilan pas kita ngurus? Orang tua kita nggak perlu datang, karena dulu saya juga nggak datangin orang tua. Saya cukup mendatangin kebetulan tante saya gitu. Nah, apakah harus tante kandung atau saudara kandung atau segala macam? Enggak. Yang penting saudara yang kenal kamu. Gitu aja, mau tetangga ke, mau keluarga ke, mau sepupu ke atau segala macam. Yang penting tahu saat kamu tuh lahir atau yang tahu masalah kamu. Nah, kamu tinggal menjelaskan ke mereka jawabannya ini dan itu akan dilihat oleh hakim dan akan disetujui. Oke. Poin yang terakhir. Kalau misalnya teman-teman selama ini, kalau saya
boleh saran gitu, biar tidak terlalu ribet mengganti paspor, saya menyarankan kalau bisa ganti saja KTP-nya, ganti saja akte lahirnya, ganti saja kakaknya. Kalau menurut aku yang sudah berpengalaman mengurus dokumen paspor. Kenapa? Karena kalau ngurus dokumen-dokumen ini seperti KK, akte lahir, KTP, itu urusannya cuma kelurahan, camat, kabupaten. Kamu tidak perlu melalui pengadilan negeri. Dan itu semuanya gampang karena kamu cuma kembali ke kelurahan. Begitu dari kelurahan, kamu masuk camat, camat naik kabupaten, selesai. Kamu tidak perlu pengadilan. Dan itu biayanya pasti murah dan bisa dibilang gratis. Jadi, kalau misalnya kamu mau selamatkan paspor kamu biar tidak perlu sidang, buang KTP, buang akte lahir, buang ijazah, bikin yang baru. Nah, dulu aku tidak terlalu butuh ijazah, jadi aku buang saja ijazahnya. Jadi aku bikin surat keterangan tidak tamat sekolah dasar. Jadi itu yang bikin aku cut. Jadi aku tinggal ngurusin KTP, KK, dan akte lahir, dan kelar. Ijazah aku buang. Tapi kalau misalnya kamu bikin ijazah, mau selamatkan ijazah, nah itu the next point, kamu harus urusan dengan dinas pendidikan. Oke? So, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa cari-cari di bawah, nanti aku bisa jawab. Salam dari Sydney. Bye-bye.